Assalamualaikum semuanya, kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue celorot. Ini biasanya dibungkus menggunakan janur kelapa ya, tapi karena nggak ada dan Umi juga belum seberapa bisa membungkus dengan janur kelapa, ini saya pakai menggunakan daun pisang saja. Rasanya manis, enak banget. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 175 gram gula merah sudah disisir tipis seperti ini agar mudah larut. Lalu tambahkan dengan 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong atau boleh juga diikat simpul. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, 500 ml santan kental. Ini Umi pakai 2 bungkus santan kara, lalu ditambahkan air hingga jumlahnya mencapai 500 ml ya. Atau kalau ditambahkan air itu sebanyak 370 ml atau 37 sendok makan air. Kemudian ini dimasak. Nyalakan api kompor dengan nyala api sedang. Aduk sebentar. Kemudian biarkan hingga mendidih. Aduk sesekali untuk menghindari pecah santan. Setelah mulai mendidih seperti ini tetap diaduk terus sebentar hingga gulanya larut. Kemudian matikan api kompor dan biarkan santannya menjadi dingin ya. Sambil menunggu air gulanya dingin, kita siapkan dulu daun pisangnya. Sebenarnya untuk membuat kue celorot itu khasnya itu menggunakan janur ya, daun kelapa itu maksudnya. Tapi karena di sini susah untuk mendapatkannya dan saya juga kurang ahli kalau menggunakan janur, akhirnya saya pakai daun pisang saja. Ini daun pisangnya sudah Umi lap bersih. Selanjutnya ini dibuat kerucut ya, seperti ini, diperhatikan. Digulung hingga terbentuk kerucut. Bagian ujung harus benar-benar rapat ya, jangan ada lubang sedikit pun. Sebab nanti kalau berlubang, begitu kita masukkan adonan kue celorotnya akan habis turun ya. Jadi pastikan tidak ada lubang sama sekali di bagian bawah kerucut. Selanjutnya ini disemat seperti ini menggunakan lidi ataupun tusuk gigi. Ini tusuk giginya saya belah 2 ya, kemudian dipotong lagi supaya tipis jadi nggak membuat daun pisangnya pecah. Nah seperti ini kira-kira ya. Jadi bagian ujung harus rapat, tidak ada lubang sama sekali. Gampang kan? Nah ini hasilnya. Selanjutnya biar semakin rapi ini kita potong bagian atasnya ya, seperti ini. Buat kalian yang pernah datang ke Purworejo, Jawa Tengah ya, yang pernah makan kue celorot, barangkali ingin menikmatinya lagi, jangan bingung-bingung, bisa dibuat sendiri. Dibungkus saja menggunakan daun pisang. Karena kalau menggunakan janur itu mungkin sulit ya, sulit mendapatkannya dan sulit juga untuk menggulungnya.
Selanjutnya, ini air gulanya sudah dingin, bisa kita saring untuk memastikan nggak ada kotorannya ya. Karena biasanya kalau di gula aren itu ada sedikit ampas-ampasnya. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 125 gram tepung beras atau setara dengan 12,5 sendok makan. Untuk takarannya seperti ini, peres agak cembung dikit sebanyak 12,5 sendok makan. Kemudian tambahkan dengan 50 gram tepung sagu atau setara dengan 5 sendok makan cembung. Lalu tuang air gula sedikit dulu agar tepungnya nanti gak banyak yang bergerindil. Lalu ini diaduk hingga adonannya halus dan licin. Setelah adonannya halus dan licin seperti ini, tuang sisa air gula, kemudian aduk rata kembali. Selanjutnya, saring adonan kue celorotnya untuk memastikan adonannya itu nggak ada sisa-sisa tepung yang bergerindil seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan cangkir stainless seperti ini. Fungsinya untuk membuat berdiri kerucut daunnya. Boleh juga menggunakan sisa ampas kelapa dalam jumlah yang banyak, ditaruh di atas sarangan kukusan sampai kerucut daunnya itu bisa berdiri. Jadi ditancapkan di atas ampasnya gitu ya. Aduk dulu adonan kue celorotnya. Kemudian ini dituang sampai penuh ya. Saya sarankan untuk menaruh adonannya di cangkir yang ada pinggiran corong seperti ini ya. Jadi lebih mudah untuk menghindari adonannya tumpah. Ini nggak mengembang ya, jadi diisi penuh juga nggak apa-apa. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan, ini airnya juga sudah mendidih. Untuk mengukusnya, tutup kukusan nggak perlu dikasih dengan alas kain ya, nggak apa-apa. Lalu masukkan adonan kue celorotnya ke dalam kukusan. Ini dikukus selama kurang lebih 25-30 menit menggunakan api sedang. Setelah 30 menit, ini kue celorotnya udah mateng, siap diangkat dan siap disajikan ya. Nah teman-teman, ini dia kue celorotnya udah mateng. Jadi kalau di Jawa itu membungkusnya itu menggunakan janur kelapa ya. Untuk makannya itu biasanya ditekan dari bawah seperti ini hingga dia mencelorot ke atas gitu, nggak perlu dibuka ya janurnya. Tapi karena nggak bisa itu ya, jadi saya pakai daun pisang saja. Tapi hasilnya tetap oke, rasanya juga tetap enak. Sekarang waktunya Umi mau cobain hasil dari kue celorot buatan Umi. Ini lembut banget, menul-menul gitu ya, lentur. Seperti ini teksturnya, kenyal dan lembut, bisa dilihat ya. Sekarang mau cobain dulu, bismillah. Rasanya enak banget, manis, kenyal, lembut. Ini enak banget guys. Dimakan hangat ataupun dingin sama saja enaknya. Ini mantep banget. Buat acara hajatan juga oke. Buat cemilan sekarang juga oke banget. Apalagi di saat lockdown seperti ini ya. Pengennya sih masak terus. Ini nggak cukup satu guys.
Enak banget. Jadi nggak bikin enak ya, nggak enak, nggak ngebosenin. Mantap banget. Selamat mencoba ya. Bagi yang ingin makan celorot khas Purworejo, bisa nih kalian eksekusi sendiri. Mantap. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.